Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nurfitria, NIM 20200520240 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas serta mengevaluasi tentang ICP tugas terakhir yang dikumpulkan pada pertemuan agama kemarin, yaitu tentang mencegah radikalisme pada media sosial menggunakan metode dakwah. Berbicara tentang radikalisme, apa sih itu radikalisme? Menurut pemikiran saya, radikalisme itu merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini adalah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya. Dan bagaimana sih radikalisme itu bisa terjadi, apa aja faktor yang mempengaruhinya? Nah, yang pertama itu adalah faktor dari pemikiran. Faktor dari pemikiran itu dapat muncul dan berkembang karena yakin jika segala sesuatu harus diubah ke arah yang kelompoknya inginkan, sekalipun harus menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuannya tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor dari ekonomi. Faktor ekonomi ini bisa dipengaruhi oleh faktor permasalahan ekonomi, seperti karena manusia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk menyebarkan suatu paham atau ideologi dengan cara kekerasan. Nah, yang selanjutnya adalah faktor politik. Radikalisme ini juga bisa muncul dalam faktor politik dan bisa berkembang ketika kelompok orang merasa pemerintah negara tidak adil kepada rakyatnya atau hanya memperhatikan segelintir kelompok saja. Yang selanjutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial ini bisa terjadi dapat disebarkan dengan mempengaruhi pikiran orang lain, terlebih lagi jika orang tersebut berpemikiran sempit dan mudah percaya kepada pihak yang dianggap membawa perubahan ke dalam hidupnya. Padahal pihak tersebut menyebarkan suatu paham yang bertentangan dengan ideologi negaranya. Yang selanjutnya adalah faktor psikologis. Faktor psikologis atau psikis juga bisa mempengaruhi terhadap radikalisme. Faktor ini bisa terjadi karena tumbuh dan berkembang dalam diri seorang yang memiliki berbagai permasalahan, rasa benci, serta dendam sehingga berpotensi menjadi radikalis dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah banyak dari remaja ini yang melakukan ini karena dari faktor pendidikan. Radikalisme juga dapat muncul dari berbagai tempat termasuk sarana pendidikan. Ideologi radikalisme ini bisa dengan mudah disisipkan dalam materi pengajaran yang diajarkan di sekolah. Nah, dan yang selanjutnya yang akan saya bahas bagaimana media sosial itu, radikalisme dalam media sosial itu. Nah, penyebaran paham radikalisme dilakukan melalui media sosial dengan menyiarkan kegiatan-kegiatan yang diviralkan sehingga menjadi masif. Adanya konten atau postingan yang mengandung paham radikalisme yang diviralkan, seperti yang disampaikan Kepala BNPT, penyebaran paham radikalisme meluas di masa pandemi ini. Media sosial yang menjadi simbol dari kebebasan masyarakat mengakses dari beberapa komunikasi dan informasi justru menjadi senjata makan tuan bagi persatuan negeri ini. Kita dengan mudahnya dapat menjumpai akun-akun yang menebar kebencian atas nama kelompok, golongan, agama maupun perorangan yang beredar luas di media sosial. Hujatan maupun hasutan yang dilontarkan pun sangat mudah sekali mempengaruhi para netizen. Ada yang menanggapi dengan sikap positif, namun tak sedikit yang ikut terpancing dan bersikap negatif. Masalah yang ada di media sosial justru ikut terbawa hingga ke dalam kehidupan masyarakat. Kebebasan dalam sebuah negara demokrasi bukanlah kebebasan yang terjadi seperti saat ini, di mana kita bebas melontarkan hujatan, celaan, ataupun provokasi terhadap pihak lain.
Kebebasan yang terjadi saat ini malah membuat kita tidak mau diatur dan tunduk pada peraturan. Kita malah merasa paling benar, paling hebat, dan paling tahu. Kebebasan yang ada tidak menimbulkan rasa sadar diri akan persatuan bangsa, namun malah melahirkan sikap fanatik yang sempit. Kita tidak dapat menutup mata bahwa internet dijadikan sebagai alat dalam menyebarluaskan kebencian, hasutan, dan radikalisme, khususnya media sosial. Bukan hanya ketidakbijaksanaan netizen yang menggunakan media sosial secara salah, namun dengan jumlah penggunaan internet di Indonesia yang sangat luas dan sangat besar, pemerintah saat ini belum mendirikan Badan Keamanan Siber Nasional yang bertugas menangkal berbagai pengaruh buruk yang menyusup melalui internet. Nah, selanjutnya bagaimana sih mengatasi radikalisme dengan metode yang saya gunakan ini, yaitu dengan metode dakwah. Karena saya lihat-lihat radikalisme itu bukan muncul pada media sosial saja, tetapi dalam agama pun radikalisme sangat banyak dan sangat luas. Radikalisme sendiri merupakan paham yang sudah lama, namun dengan adanya media sosial, radikalisme semakin cepat tersebar ke seluruh penjuru dunia. Radikalisme berasal dari kata radik yang berarti akar, dan dalam arti luas, paham yang ingin adanya perubahan sistem sosial atau politik secara cepat yang tidak jarang menimbulkan pertumpahan darah. Dan radikalisme sendiri umumnya berkaitan dengan ketatanegaraan yang diwujudkan dengan keinginan untuk mengubah konstitusi. Radikalisme dilihat dari sudut pandang keagamaan bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ajaran agama Islam. Para agen radikalisme tersebar di seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan paham tersebut supaya orang-orang terpengaruhi dan ikut mendukung radikalisme. Meningkatnya radikalisme dalam agama di Indonesia menjadi fenomena sekaligus bukti nyata yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Salah satu organisasi radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah Al-Qaeda, Islamic State of Iraq and Syria, atau ISIS dan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Yang tewas di Suriah atau mereka yang gagal berangkat ke Suriah. Media massa Indonesia telah mencatat berbagai kasus yang diakibatkan oleh paham radikalisme seperti perusakan fasilitas ibadah, diskriminasi, gerakan-gerakan yang melanggar ketentuan agama. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan, maka dikhawatirkan perpecahan akan berlanjut dan merusak moral generasi muda, terutama adalah generasi bangsa. Karena mereka menginginkan negara Islam menegakkan hukum formal Islam yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Islam Nusantara meneguhkan keberislaman dalam konteks keindonesiaan yang plural, sehingga Islam Nusantara menjamin toleransi terhadap budaya lokal dan tidak bertentangan dengan agama, berdialog dengan penuh kesantunan, memberi teladan dengan akhlakul karimah, dan persatuan nasional sesuai dengan filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Budaya yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghilangkan ajaran yang mengarah kepada kemusyrikan, kekufuran, dan kesesatan. Strategi ini dipandang sebagai bentuk kecerdasan dan fleksibilitas para ulama Nahdlatul Ulama dalam berdakwah, sehingga Islam bisa diterima dengan legowo oleh para penduduk Nusantara tanpa ada gejolak dan konfrontasi. Salah satu ciri khas Islam Nusantara untuk menangkal radikalisme yaitu dengan amaliyah-amaliyah nadliyin seperti sholawat, pengajian ala kiai kampung, istighosah, tahlilan, dan masih banyak lagi. Amaliyah-amaliyah tersebut harus digiatkan sebagai paham pembanding, sebab radikalisme biasanya muncul karena sifat merasa paling benar dan menganggap kelompok lainnya salah. Maka selama tradisi kaum
Nadlian Lestari itu bisa menjadi benteng dari kelompok radikal. Lebih tepatnya untuk konteks keindonesiaan yang majemuk adalah kelompok moderat harus lebih dominan. Jika kelompok radikal yang dominan, maka akan membahayakan kesatuan negeri ini. Metode dakwah sendiri yang dilakukan oleh contoh metode dakwah yang disiarkan oleh para wali pada zaman dahulu untuk menangkal radikalisme yang masuk dalam ajaran Islam adalah yang dilakukan oleh wali yaitu Sunan Kalijaga dengan media wayang kulit pada zaman Wali Songo. Ia tidak menghilangkan adat lokal yang sudah lebih dulu ada di lingkungan masyarakat. Sebaliknya justru merawat dan kulturasikan Islam ke dalam tradisi lokal. Dengan begitu, masyarakat menjadi tertarik untuk mengikuti atau mendengarkan dan akhirnya masuk agama Islam. Memang benar bahwa Islam kebetulan diturunkan di tanah Arab, tetapi kita harus ingat bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Bukan cuma Arab saja, kita orang Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia bukan menjadi bangsa selain Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Maka kita wajib memiliki jiwa nasionalisme. Metode dakwah ini bukan hanya untuk amanu wa amilus solihat, imam dan amal soleh, melainkan juga dengan prinsip baladil amin, membuat sebuah negara yang aman, ala Islam Nusantara, bukan Arab Saudi atau negara lain. Menerima hal-hal baru baik berkaitan dengan budaya atau pemikiran dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berdakwah dengan menerapkan sikap toleran, bersikap hati-hati dalam menjatuhkan vonis kafir sesat, dan berdialog dengan penuh kesantunan menggunakan kebudayaan setempat karena Islam dan budaya itu tidak bisa dipisahkan. Nah, berikut tadi adalah sebuah evaluasi terhadap makalah yang sudah saya kerjakan tentang mencegah radikalisme pada media sosial dengan menggunakan metode dakwah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan masyarakat Indonesia yang melihat video ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.